Saudara masih bersama saya Alberto dalam Kompas Kaltim. Pasca kebakaran di Jalan Pangeran Diponegoro, ratusan warga terpaksa mengungsi. Mereka membutuhkan bantuan mendesak seperti makan, pakaian dan air bersih, serta obat-obatan. Kebakaran yang hanguskan 20 rumah pada Kamis lalu di Jalan Pangeran Diponegoro tercatat 40 keluarga terdiri dari 187 jiwa kini mengungsi. Sebagian warga mengungsi di tenda, sebagian lagi mengungsi di musola. Sementara lainnya memilih mengungsi ke tempat keluarga. Para korban yang berada di lokasi kini masih sangat membutuhkan bantuan, seperti perlengkapan tidur, yaitu alas dan selimut, perlengkapan mandi, hingga perlengkapan anak sekolah. Warga juga masih sangat membutuhkan sejumlah obat-obatan ringan, karena pengungsi kini mengalami gejala sakit batuk hingga demam. Apa Bu yang menjadi kebutuhan saat ini? Jadi kebutuhan untuk perlengkapan sekolah anak-anak, terus perlengkapan mandi, selimut, ada kasur mas, mereka berhampar gini mas. Berhamparan aja Bu? Iya, kasur selimut. Memang selama ini sudah ada selimut, tapi ya namanya orang banyak kan kurang mas. Masih kurang Bu yang. Bantuan makanan juga ada, alhamdulillah bantuan baju-baju, alhamdulillah ada. Berarti yang masih kurang seragam anak-anak? Sekolah anak, seragam, sepatu, tas, buku, pokoknya orang sekolah anak. Alat Tulis, ya gitu. alat mandi juga Bu ya? Alat mandi. Kalau untuk obat-obatan Bu? Obat-obatan bisa juga. Biasanya mereka nih kemarin kan ada dia kasih sepaket itu mas, ada sabun, ada bedak, ada minyak kayu putih, ada minyak telon, perlengkapan bayi, perlengkapan bayi. Oh, perlengkapan bayi Bu? Ada kemarin ada. Sementara itu, posko dapur makanan juga masih disediakan pemerintah hingga Selasa mendatang. Setiap harinya pemerintah menyiapkan 400 porsi makanan untuk pengungsi. Beroperasi sampai kapan Pak rencananya? Dari awal saat kejadian kebakaran 3 hari. Jadi ini dari kecamatan tadi ada koordinasi ke kelurahan, ke RT, minta tambah untuk sampai 3 hari lagi. Jadi kita ambil kesimpulan sampai hari Selasa terakhir. Mungkin Selasa itu sore terakhir. Itu sekali menyiapkan makanannya Pak? Sekali siapkan makanan untuk 1 hari, 2 kali makan itu sekitar 400 ya. Makan siang dengan makan malam. Ya, makan siang porsi itu 200 porsi per kali. Jadi itu 400 porsi sehari. Oh, jadi sekali masak 200 Pak ya? 200. Nah, 200. Nah, untuk sejauh ini Pak, kalau misalnya untuk kebutuhan sendiri masih tercukupi atau ada kendala Pak dari dapur sendiri? Itu kami dari kadang-kadang ada dibantu dari BPBD untuk logistiknya. Untuk logistik untuk bahan makan masak untuk warga. Warga terdampak berharap pemerintah dapat membantu untuk mencari tempat tinggal sementara sambil membangun kembali rumah mereka. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kami juga memiliki informasi lainnya, saudara. Ribuan ekor kepiting bakau hingga ikan arowana hidup dari alam Kalimantan Selatan diekspor ke sejumlah negara. Pengusaha diminta terus gali potensi ekspor bidang perikanan di Kalimantan Selatan. Sedikitnya 6.900 kepiting bakau hidup tujuan Cina, 30 arowana hidup tujuan Singapura, dan 216 kg ikan kerapu tujuan Malaysia dikirimkan melalui gerbang udara Kalimantan Selatan. Hal ini membuktikan potensi ekspor bidang perikanan di Kalimantan Selatan mempunyai potensi. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan mengatakan, setelah melewati prosedur pemeriksaan kesehatan produk perikanan ini dijamin layak ekspor. Potensi ekspor bidang perikanan di Kalimantan Selatan juga memiliki potensi yang besar. Saat ini, frekuensinya banyak, namun volume yang dikirim masih terbilang kecil. Hari ini ada ekspor ikan arowana tujuan Singapura, kepiting bakau tujuan Cina, dan kerapu tujuan
Malaysia. Jadi jumlah totalnya itu kalau bisa nominalkan sekitar ya 300-400 dari 3 perusahaan. Nanti makanya kami kolaborasi dengan dinas, bagaimana caranya potensi produk perikanan di Kalsat ini makin banyak lagi, berarti kan nanti urusannya dengan teman-teman di dinas. Kami karantina sebab supporting dalam rangka. Kepiting yang diekspor ke Cina ini diambil oleh petani lokal dari Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Banjar. Pelaku ekspor mengaku sudah mulai melakukan ekspor kepiting bakau sejak tahun 2020 ke Cina dan Singapura. Setiap hari, kepiting yang dikirim mencapai 1 ton, namun saat musim air pasang hanya sekitar 500 kg saja. Setiap hari kita kirim, setiap hari. Biasanya berapa banyak sehari? 1 ton satu hari, kadang-kadang sampai 2 ton. Tergantung ya. Kan kepitingnya ada musimnya. 1 minggu musim sepi, air pasang, 1 minggu air surut itu hamil. Itu udara semua atau Udara semua. Diharapkan potensi ekspor dari Kalimantan Selatan dapat terus ditingkatkan sehingga dapat membantu mendongkrak ekonomi daerah. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebanyak 4 kios terbakar di kawasan Jalan Telindung, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 4 kios yang terdiri dari warung kelontong dan penjual plastik di kawasan Telindung RT 88 ludes terbakar. Api pertama kali terlihat sekitar jam setengah 9 malam. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada kesulitan berarti dalam pelaksanaan pemadaman. Untuk situasi terkini untuk kebakaran di daerah Telindung sudah dapat dipadamkan. BPBD menurunkan kurang lebih 6 unit dari sektor Baru Tengah, Barat, Utara, dan TRCPB. Jadi posisi untuk saat ini yang terbakar kurang lebih 4 kios. 4 kios. Untuk laporan yang kami terima kurang lebih pukul 20:50 menit. Ini telah terjadi kebakaran di Telindung RT 88. Saat ini sedang dilakukan pendinginan. Terima kasih ke BPBD, seluruh relawan yang membantu. Terima kasih dan masyarakat yang telah membantu. Ini ada kios yang terbakar kurang lebih 4 kios, tapi masih kita hitung dan kita penyebabnya juga masih belum mengetahui, masih dilakukan pendinginan. Mudah-mudahan tidak ada korban ya. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Beruntung dalam peristiwa kali ini tidak ada korban jiwa. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Barcelona menempel ketat Real Madrid di puncak klasemen. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini.